Yo Israel datang memanggil badan tabu juara di pembayangan tone none sakuju yang salah dia ini ini aku palagu di masukan dulu dapur rekaman nanda ini masukan dulu Apa artinya? dapur si Joy dapur si Roy dapur Nibida dapur si Bainar dapur Nyimar Banyak makanya situ. minta sambal orang dia pandai sih lajale banyak grup band ini ikut Gun Roses Auto 2000 Gong. Gong 2000 ayo banyak sampai di dalam salon piaman ini ikut pertama Berapa lagu ini? lagi mana bisa ini lagu ini dia lagu Bisa. ini kan Jadi. lagu Bilo Israel Jadi. ingat mati Hah? Yo. Tando. hari kiamat Hmm. jadi itu ya nak kabar lagu pulonya baiklah. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Ada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Yeay! Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ustazah, ternyata Inyek dan dia itu pintar bernyanyi ya sudah ya. Dia masuk dapur rekaman dia, Ustazah. Banyak dapur yang dikunjungi. Ternyata dia minta sambal orang. Luar biasa. Baik Ustazah, kita sudah masuk materi apa? Yang kedua kan saya. Apa hari ini yang akan kita ceritakan kepada anak kita di rumah? Part 2, yaitu tentang nama-nama hari akhir. Iya, nama-nama hari akhir. Kemarin kita sudah menjelaskan apa itu hari kiamat, pengertian dan sebagainya, dasar dalilnya juga ya kemarin saya. Berarti kita masuk nama-nama hari akhir. Supaya meringkas waktu, kita main cepat saja ya Ustazah ya, pada poin intinya. Ananda semuanya yang berada di rumah, sebelum masuk kita ke dalam fase hari akhir, sebenarnya kita sudah masuk dalam fase hari yang ketiga dalam kehidupan, siklus kehidupan manusia di alam semesta ini. Sebagaimana yang kita ketahui, yang pertama kita mengalami yang disebut dengan Yaumur Ruh. Ya saya, Yaumur Ruh adalah di mana ruh kita diciptakan oleh Allah, yang ditempatkan oleh Allah di Lauh Mahfuz sana. Lalu
setelah Allah ciptakan ruh kita, lalu Allah titipkanlah ke dalam rahim seorang ibu berupa jasad dengan proses penciptaannya yang begitu apik, yang begitu luar biasa sekali. Lalu Allah izinkan ruh yang sudah diciptakan di Lauh Mahfuz tadi untuk ditiupkan ke dalam calon janin yang ada dalam rahim ibu, ya saya. Ya, itu umur 4 bulan ya, dalam kandungan masih dia. Lalu ditiupkanlah ruh itu, maka masuklah manusia itu di fase yang kedua, namanya yaumur rahim. Ya. Oh ya, di yaumur ruh tadi kita tidak tahu berapa lama kita ciptakan di yaumur ruh, kita tidak tahu ya saya. Nah, yang jelas di dalam rahim ibu kita itu jelas 9 bulan 10 hari. Nah, di dalam alam rahim inilah kita mengalami kehidupan pula, dan setelah itu lalu kita lahir ke muka bumi di dunia ini. Inilah yang disebut dengan yaumud dunya. Nah, sekarang ustaz dan ustazah yang lagi memberikan materi pembelajaran ini dan ananda semuanya berada di rumah lagi belajar secara daring, ini sedang berada di alam ketiga, yaumul ketiga, yaitu yaumud dunya. Nah, 3 fase itu bukan yaumul akhir, ustazah. Dikatakan yaumul akhir, dikatakan dia adalah hari akhir apabila kita telah meninggal dunia. Proses meninggal dunia ini ada 2 fase. Ada yang disebut dengan meninggal dunia secara individu atau pribadi, dan ini yang disebut dengan kiamat sugro atau kiamat kecil. Dan atau meninggal dunia itu dikarenakan benar-benar kita mengalami yang disebut dengan kiamat kubro, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah itu. Iya. Nah, apabila sebahagian kehidupan mungkin ditimpa bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, longsor, akhirnya dia wafat ketika itu, berarti yang mereka alami itu disebut dengan kiamat sugro. Nah, kiamat sugro apabila dia mengalami kematian, maka dia memasuki fase yang pertama. Fase yang pertama itulah yang masuk dalam hari akhir setelah menemui kehidupan di dunia. Apa itu? Itu yang disebut dengan yaumul barzakh. Yaumul barzakh adalah fase pertama untuk hari kiamat bagi mereka yang diwafatkan oleh Allah sebelum datangnya kiamat kubro. Yaumul barzakh itulah yang disebut dengan alam barzakh. Ya, alam kubur. Ya, alam barzakh itu bahasa Arabnya, ustazah. Ya. Nah, alam kubur bahasa kampung, Pak. Ya, saya. Kubur Indonesia ya, saya. Ya, alam. Nah, di saat itulah kita mengalami pengadilan pertama. Kalau amal ibadah kita bagus, maka kita akan merasakan nikmatnya surga di alam kubur. Tapi kalau kita selama hidup di atas dunia banyak melakukan kezaliman, melakukan dosa kemaksiatan, maka Allah akan menyampling. Ya, menyampling itu mengambil sampel neraka ke dalam neraka, maka kita akan mengalami siksaan-siksaan di alam barzakh, di mana akan ada 2 malaikat yang akan menanyai kita tiap saban waktu di waktu sholat. Siapakah nama malaikat itu, Ustazah? Munkar Nakir. Iya, Munkar Nakir. Munkar dan Nakir. Nggak perlu dikat-ikat, ya. Kita langsung saja. Ya, saya. Nah, baik. Jadi setelah ditanya oleh malaikat dalam nah itu proses itu. Rupanya akhirnya sampailah pada waktu yang ditentukan yang disebut dengan kiamat kubro. Lalu orang yang dalam alam barzakh tadi berapa lamanya? Mereka akan mengalami alam barzakh itu sampai datangnya hari kiamat kubro, Anda semuanya. Kalau yang meninggalnya di tahun 1900, sementara sekarang udah tahun 2020, belum ada kiamat kubro, maka berarti mereka di alam barzakh selama itu. Berapa lamanya itu? Nah, kalau amal ibadahnya bagus, maka menikmati itulah mereka. Kalau dosanya banyak, berarti mereka akan disiksa selama itu di dalam barzakh. Na'udzubillah, na'udzubillah. Nah, apabila sampai pada disebut dengan kiamat kubro, masuklah kita fase kedua untuk hari akhir, ya kan? Fase keempat dalam kehidupan manusia itu sendiri, ya, hari yang dilalui oleh manusia itu fase keempat. Dalam hari akhirnya itulah fase kedua, yaitu yaumul ba'ats. Hari berbangkit. Hari berbangkit adalah di mana sangkakala Israfil yang diperintahkan oleh Allah ketika itu, ya Israfil, tiuplah sangkakala itu untuk selanjutnya. Karena sangkakala yang pertama itu adalah kehancuran, lalu sangkakala yang kedua adalah untuk dibangkitkan, dan sangkakala yang ketiga adalah untuk dikumpulkan. Maka seluruh
makhluk yang bernama manusia, seluruh makhluk yang diadili oleh Allah. Ingat ya saudara, ini banyak terjadi interpretasi orang yang nggak jelas. Yang dibangkitkan itu apa saja? Makhluk yang akan diadili oleh Allah dengan akalnya selama ada di dunia. Siapa makhluk itu? Itulah manusia. Jadi apakah berlaku kepada jawi, kambing, sapi, dan ayam? Tidak. Ya, yang berlaku hanyalah kepada manusia. Karena manusia ada yang akan dipertanggungjawabkannya selama hidup di dunia. Perbuatannya itu. Yang punya akal pikir. Nah, lalu mereka dibangkitkan dari sejak kapan? Sejak dari zaman Nabi Adam. Semua yang meninggal di masa zaman Nabi yang sampai hari kiamat itu datang akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya dalam berbentuk rupa yang bermacam-macam, ananda semuanya. Nah, itu. Nah, setelah dibangkitkan maka terdengarlah ya sangkakala selanjutnya, maka manusia akan dikumpulkan ke suatu tempat disebut Yaumul apa? Yaumul Mahsyar. Nah, inilah fase yang ketiga untuk hari akhir. Pertama tadi Yaumul Barzah, Yaumul Ba'ats, dibangkitkan manusia tadi. Semua yang mati walaupun dia meninggal di laut, dimakan hewan buas, tulang belulang, maka Allah akan menyatukan kembali itu semuanya. Lalu semua ruh tadi akan dikumpulkan oleh Allah. Rupanya Allah sudah menyiapkan jasad-jasad baru yang sudah ditempatkan oleh Allah. Di mana itu? Yaitu di Yaumul Mahsyar. Dalam satu riwayat dikatakan, perlu Anda ketahui, di Yaumul Mahsyar itu sudah disiapkan oleh Allah jasad-jasad seumpamanya seorang pemuda dan pemudi yang berumur antara umur 25 sampai 30 tahun. Why? Kenapa? Karena pada ketika itulah umur manusia antara 25 dan 30, itulah kematangan manusia untuk merasakan yang namanya sakit dan merasakan yang namanya nikmat. Makanya Allah sudah siapkan itu. Ruh-ruh yang sudah dimeninggalkan, diwafatkan oleh Allah tadi Ustazah, maka ditiupkan oleh Allah kembali. Lalu mereka akan ternganga, aku sedang berada di mana? Makanya ketika itu manusia akan menjadi bertanya-tanya, sedang ada apa ini? Kenapa berkumpul seperti ini? Ya Ustazah ya? Ada wajahnya yang hitam kelam, ada yang santai dia menghadapi, oh ternyata aku sedang menghadap Rabbku. Inilah orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah ketika itu. Mereka yang su'ul khotimah, maka mereka cemas luar biasa. Mereka tahu mereka berada sekarang pada hari yang dimana tidak ada lagi pertolongan selain amal dan ibadah. Itulah Yaumul Mahsyar. Manusia dikumpulkan suatu padang pasir yang luas, yang tidak ada satupun perlindungan di sana. Satu pohon pun, jangankan pohon beringin, batang toge pun tidak ada. Ya kan, nah, gitu. Nah, lalu bagaimana lagi? Fase ketiga untuk hari akhir, fase ke-6 dalam kehidupan manusia, ya kan? Fase ke-6 kalau dihitung dari yaumul ruh, fase ketiga dari yaumul akhir. Lalu ananda semuanya, seluruh manusia itu secara satu persatu akan menemui hari selanjutnya, yaitu fase keempat dari hari yang terakhir, hari kiamat, hari akhir, yaitu Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal. Amal apa? Amal perbuatan mereka di atas dunia. Berapa mereka melakukan kebaikan, berapa melakukan kezaliman atau kejahatan. Satu pun tidak akan luput dari hitungan Allah. Hitungan Allah, kamera CCTV Allah lebih hebat daripada kamera CCTV-nya manusia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ingat, walaupun sebesar biji zarah pun akan kelihatan apa yang diperbuat oleh manusia selama di atas dunia, maka akan diperlihatkan oleh Allah di Yaumul Hisab. Kamu hari itu jam sekian kamu melakukan durhaka kepada orang tua kamu, tahu di sana. Kamu hari itu jam sekian memukul teman, berkelahi dengan teman, tahu di sana. Maka manusia itu akan ternganga, semuanya dipampangkan oleh Allah. Inilah perbuatanku selama hidup di atas dunia. Na'udzubillah. Yaumul Hisab. Setelah manusia dihisab, seluruh amal ibadahnya dihitung, lalu masuklah manusia tadi yang banyak tadi ke fase selanjutnya, yaitu Yaumul Mizan. Apa itu Yaumul Mizan, Ustazah? Hari penimbangan amal-amal yang sudah dikumpulkan tadi. Lalu manusia itu secara satu persatu dengan satu teler. Kalau pergi ke Transmart, telernya banyak, kasa 1, kasa 2, kasa 3, kasa 4. Kalau ini tidak, hanya satu. Sejak dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, satu persatu kita antrian. Berapa lamanya Tuhan Anda? Na'udzubillah. Sekiranya kita banyak dosa ketika itulah siksaan kita di Yaumul Mahsyar secara bergantian akan menghadapi satu teler tadi, yaitu teler untuk menimbang amal kita tadi. Amal kebaikan,
amal keburukan dari hasil kita memperoleh kitab dari hitung-hitungan Allah Teller atau kasir. kasir ya, kasir ya. Nah, kamu berdiri di sini, kata malaikat. Ayo, mana kitab kebaikan kamu, mana kitab dosa kamu? Ditimbang. Rupanya kitab kebaikannya banyak. Lalu bagaimana? Datanglah ajudannya, iya, anak buahnya malaikat Ridwan. Jemputlah hamba-hamba Allah. Itu dia tempatnya adalah di sini. Kata ajudannya malaikat Ridwan. Maka mereka dipakaikan pakaian surga, dijamu dengan makanan-makanan yang nikmat, kereta kencana, semua yang di luar kenikmatan dunia ditampakkan oleh Allah ketika mereka menerima timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukan. Lalu bagaimana mereka yang banyak dosa? Tiba datanglah ajudan malaikat Malik Zabaniyah dengan bentuk rupa yang sangar dan sangat menakutkan, dengan membawa berbagai macam, mulai dari sabi, binokok itu badan ya, berbagai macam, semuanya akan kelihatan ketika itu manusia sangat cemas dan diderek oleh malaikat Zabaniyah ke tepi jurang neraka setelah mereka yaumul mizan, apabila dosanya lebih banyak. Lalu Nanda, terakhir, setelah ditimbang amal kebaikan manusia tadi, amal keburukan manusia tadi, maka setelah tahu hasil vonis, si A kebaikannya banyak, si B keburukan sedikit atau kebalikannya, maka manusia tadi mengalami hari yang terakhir pada fase hari kiamat itu sendiri. Itu yang disebut dengan Yaumul Jaza. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan, di mana Allah akan membalasi semua apa yang mereka lakukan selama ada di dunia. Kalau kebaikannya banyak, tempat pembalasannya itulah disebut dengan jannah atau surga. Kalau dosanya banyak, maka tempat mereka adalah finnar, yaitu nerakanya Allah. Tidak satu pun manusia yang mau ditempatkan ke nerakanya Allah. Tetapi kadang-kadang manusia sering lupa, mereka lebih suka milih nerakanya Allah daripada surganya Allah. Sepertinya tuntas ya Ustazah ya. Bagaimana Ustazah? Sepertinya nama-nama hari akhir tadi sudah kita jelaskan dengan jelas sampai Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi menjadi penjelas bahwasanya materi kita kali ini, bahwasanya itulah rentetan kehidupan manusia, mulai dari kehidupannya di yaumul ruh sampai yaumul jaza. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang tanda-tanda hari akhir dan bentuk perilaku yang mencerminkan bahwasanya kita beriman kepada hari akhir. Kami berdua, Ustaz Adi Noval Sarjana Agama dan Ustazah Desnita SHI, mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.